Saudara menjelaskan pertanyaan kamu. Ya. Ini dungu juga nih jaksa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik terkait dengan sidang ke-12 dari kasus ijazah palsu dengan tersangka Gus Nur dan Bambang Tri, di mana salah satu saksi ahli yakni Rocky Gerung menyampaikan pernyataan nohok kepada jaksa pada saat persidangan ke-12 tersebut. Pernyataan nohok ini disampaikan oleh Rocky Gerung saat menyampaikan pendapatnya di hadapan majelis hakim terkait dengan kasus yang menjerat Gus Nur dan Bambang Tri, dan apa yang menyebabkan sampai Rocky Gerung menyampaikan pernyataan yang menohok seperti itu, dan coba kita simak. Kalau dari jawaban saudara pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi, saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya, bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Ya, betul. Ya, oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi, itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul, itu seperti itu. Mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan bukan cara mendapatkan pengetahuan, epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Nah, jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul? Betul, Pak Hakim. Betul, ya, itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim nanti dalam membuat keputusan ya. Oke, kemudian satu lagi. Tadi kan saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal. Begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara norma diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu, tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya, adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda benar-benar belajar Hans Kelsen. Pernah? Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya, jujur aja sebagai akademisi, pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Saya terangin ini. Tolong dilanjutkan aja. Itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen, yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi.
Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila. Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya, supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant, yang juga menulis filsafat yang disebut Reinen Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau, reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Pound dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat Maaf, hukum. saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ya. Ini dungu juga nih jaksa ini. Oke, pendapat ahli aja dari pertanyaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stufenbaum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia aja. Feminist jurisprudence itu, ini nggak usah dengar nih. Itulah potongan video dari pernyataan saksi ahli di persidangan Gus Nur dan Bambang Tri Rocky Gerung, di mana dalam video itu terlihat jelas Rocky Gerung menyampaikan pernyataan menohok kepada jaksa di persidangan itu. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.